Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidannillah wa musholin ala rasulillah. La haula la quwata illa billah. Para viewer netizen Pusat Kajian Analisis Data yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini dan beberapa jam ke depan kita akan kembali lagi diskusi bersama Pusat Kajian Analisis Data yang kita beri titel Insight Spesial. Kali ini kita akan membahas masih dalam tema yang sekarang masih menjadi pembicaraan publik dan menjadi trending di dalam opini publik, IKN dalam timbangan pertahanan, keamanan, dan dalam pertimbangan geologi. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, sebagaimana yang dirilis oleh kompas.com, disampaikan oleh PLT Deputi Regional 2 Bappenas, Muhammad Roudo, yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo berencana pindah ke ibu kota negara Nusantara sebelum 16 Agustus 2024. Dan kita juga tahu mengenai informasi bahwa Jokowi akan juga merencanakan upacara bendera di sana pada tahun 2024. Sebagaimana kita ketahui bahwa tahapan-tahapan dari proses perpindahan IKN Nusantara ini adalah berkaitan dengan seperti apa rencana perpindahan itu dilakukan setidaknya dalam 3 tahapan. Yang pertama, rencana induk tahap pertama perpindahan ibu kota negara itu berlangsung selama tahun 2020 sampai 2024 dengan berbagai kondisi-kondisi yang ada di dalam Penajam Pasar Utara di Kalimantan Timur dengan berbagai pertimbangan. Rodo mengakui bahwa target pembangunan infrastruktur utama untuk mendukung pemerintahan IKN Nusantara selama 2 tahun ke depan merupakan tantangan tersendiri. Dan pada tahapan yang awal ini, kawasan yang akan digarap adalah kawasan inti seluas 6.000 hektar. Dan di saat yang bersamaan juga harus dilakukan pembangunan kawasan perkotaan seluas 56.000 hektar. Kemudian berikutnya pada tahap yang kedua, yakni tahun 2025 sampai 2035, dilakukan pengembangan fase kota berikutnya, serta menyelesaikan pemindahan pusat pemerintahan IKN. Tentu pemindahan dari ibu kota Jakarta dengan berbagai pekerjaan-pekerjaannya, seperti apa nanti aset-aset Jakarta, ibu kota Jakarta, yang menjadi bagian dari piranti dari ibu kota yang lama untuk kemudian segera dilakukan pemindahan pada tahap yang kedua ini. Harapannya bahwa pada tahap kedua ini dilakukan pengembangan sektor-sektor ekonomi prioritas. Jadi untuk market mover, pemerintahnya dulu baru bisa menarik pihak swasta untuk membuat market baru. Jelas Rodo. Kemudian pada tahap ketiga tahun 2035 sampai dengan tahun 2045 itu dilakukan peningkatan konektivitas dengan kota besar di sekitar wilayah IKN Nusantara, yakni Balikpapan sebagai penghubung logistik, Samarinda sebagai ibu kota pemerintahan provinsi, serta Penajam Pasar Utara yang menjadi wilayah letak IKN Nusantara. Pada tahun 2045, sebagai tahapan yang akhir, IKN Nusantara diharapkan bisa masuk dalam 10 besar kota paling layak huni atau livable city, dengan catatan bisa memiliki kota yang sangat ramah lingkungan dan bisa mencapai target zero carbon emission dan 100% energi terbarukan. Itu yang disampaikan oleh Rodo, PLT Deputi Regional 2 Bappenas. Alhamdulillah kita akan mencoba membahas persoalan ini dalam perspektif pertahanan dan dalam perspektif geologi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa keberadaan ibu kota negara baru ini telah menimbulkan kontraksi sosial, kontroversi di tengah-tengah masyarakat, dan sudah ada penyampaian gugatan judicial review yang melihat bahwa urgensitas keberadaan legitimasi legislasi dalam bentuk undang-undang EKN itu dipandang sebagai satu bentuk hasil produk legislasi yang bermasalah karena dianggap cacat prosedur, sehingga judicial review oleh beberapa kalangan itu dilakukan yang menggugat seperti apa sebetulnya prosedur
Undang-Undang IKN ini memang benar-benar mereferensi kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang bagaimana proses pembentukan keberadaan undang-undang yang ada di negeri kita. Dengan kata lain, gugatan judicial review fokus lebih ke persoalan yang berkaitan dengan persoalan formil atau dianggap memiliki cacat formil. Dalam beberapa kesempatan diskusi yang dilakukan oleh Pusat Kajian Analisis Data, kita juga melihat banyak pengamat yang menakar seperti apa sih keberadaan ibu kota negara baru ini memang benar-benar hadir mempertimbangkan multi perspektif. Apakah itu berkaitan dengan ya setidaknya Polexos Budhankam, apakah memang menjadi satu pertimbangan yang serius yang digunakan sebagai sebuah parameter untuk menakar seperti apa pilihan kebijakan ini memang benar-benar pilihan kebijakan yang benar-benar berorientasi kepada kepentingan rakyat, tidak berorientasi kepada kepentingan oligarki atau kepentingan korporat sebagaimana yang sekarang menjadi dugaan publik dan menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah masyarakat. Yang terbaru saya kira adalah pengakuan Hasyim Joyo Hadikusumo sebagai adik Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa rencana pembangunan IKN baru itu dimaklumi sebagai bagian juga keuntungan yang dia peroleh. Nah, kita juga akan menunggu seperti apa pengakuan-pengakuan dari daftar korporasi yang diidentifikasi terafiliasi dengan oligarki, bukan saja oleh korporasi yang ada di lokal domestik nasional, tetapi juga terafiliasi dengan korporasi asing, karena kita juga tahu seperti apa rencana keterlibatan yang sekarang ini juga menimbulkan dugaan publik, misalnya suplai terhadap semen, kebutuhan semen, dan suplai terhadap energi listrik yang kemarin informasinya akan disuplai oleh perusahaan-perusahaan dari Cina. Oke, saya tidak akan memperpanjang apa yang menjadi pengantar saya. Sudah hadir bersama kita. Yang pertama adalah Laksamana Purnawirawan TNI Angkatan Laut Slamet Subianto. Sebagai seorang mantan Kasal, saya kira beliau punya kelayakan dan kecakapan dan kompetensi untuk menimbang pilihan kebijakan IKN ini dalam persoalan pertahanan. Seperti apa pertimbangan pertahanan, terutama 3 matra TNI, darat, laut, dan udara. Yang kedua juga sudah hadir bersama kita Bang Andang Baktir, secara khusus beliau memaparkan persoalan ini di Universitas Mula Warman. Kita akan coba gali ke beliau, adakah update informasi yang berkaitan dengan temuan-temuan beliau, karena saya mendapatkan informasi juga dari Prof. Vidi bahwa ini adalah bagian dari penelitian yang sudah dilakukan di Penajam Pasir Utara. Bahkan Bang Andang Baktir sudah mendokumentasikan pertemuan-temuannya itu ke dalam sebuah hasil intelektual disertasi. Baik, yang pertama saya akan mencoba mendiskusikan ini bersama Laksamana Purnawirawan TNI Angkatan Laut Slamet Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laksamana Slamet. Masih di mute, Laksamana? Sudah. Alhamdulillah. Sudah ya. Iya, alhamdulillah. Ya, Pak Slamet, saya kira kita butuh pencerahan ini. Seperti apa sebetulnya timbangan dari aspek pertahanan nih? Kalau keamanan kan domainnya Polri ya. Kalau sekarang kita bicara masalah keamanan. Saya tidak ngerti apakah kedua-duanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah. Karena dulu Pak Soeharto punya konsep Sishankam rata, gitu. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, kira-kira seperti itu. Nampaknya sekarang mulai dibagi-bagi begitu ya, sejak Dwi Bangsi ABRI itu sudah tidak lagi menjadi filosofis dari konsepsi sistem pertahanan kita. Silakan Pak Slamet, bisa diberikan perspektif seperti apa nih sebenarnya dari aspek pertahanan pilihan kebijakan IKN yang baru di Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kalau kita bicara masalah pertahanan negara, tentunya kita tidak boleh lepas dari tujuan berbangsa dan bernegara itu yang sudah diletakkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di alinea keempat
sudah dicantumkan bahwa bentuk suatu negara yang melindungi segenap warga negara dan tumpah darah. Kemudian sejahtera, ketiga cerdas, keempat ikut dalam perdamaian dunia ya. Nah, mulai dari sini tentunya kita sudah membuat pola pertahanan yang dimana di dalam pertahanan itu mesti tidak boleh lepas dari de facto dan de jure yang kita miliki. Bicara de facto, secara fisik adalah konstelasi geografi kita itu ya, termasuk letak di antara dua benua dan samudra, itu adalah salah satu yang harus kita perhitungkan, sumber daya alam, dan termasuk nilai yang dimiliki bangsa ini. Dan de jure itu adalah atas dasar kesepakatan internasional, kita diberikan hak berdaulat dalam bidang sumber daya ekonomi di ZEE 200 dan landas kontinen 350. Nah, melalui dari situ kita membuat suatu sistem pertahanan, ya, pertahanan yang berlapis sebelumnya. Dan itu pun kita juga memperhitungkan mengenai objek vital yang ada di dalam wilayah negara ini. Ada yang prioritas pertama, prioritas kedua, dan sebagainya. Disitulah kita mengolah suatu sistem pertahanan yang tepat, sehingga integrasi kekuatan antara darat, laut, dan udara betul-betul bisa maksimal. Nah, melalui dari sini, objek vital nasional yang sangat mempunyai nilai sangat tinggi adalah ibu kota negara. Nah, menetapkan ibu kota negara itu tidak sembarangan. Karena di ibu kota itulah terkandung nilai-nilai sebagai hasil perjuangan panjang yang membangun suatu semangat nasionalisme sebagai bangsa. Nah, dalam hal ini, Jakarta adalah suatu tempat yang memang betul-betul punya nilai yang sangat tinggi. Kita lihat saja pada waktu Valadian merebut Jakarta dari Portugis, ya, tahun 1526. Kemudian Sultan Agung, ya, adalah orang-orang yang punya rasa nasionalisme, tidak ingin dijajah oleh bangsa lain, kan gitu. Dan kemudian peristiwa bagaimana PKI bersidang untuk menyiapkan kemerdekaan bangsa. Kemudian kita deklarasi di situ sebagai bangsa yang merdeka, ya, dan seterusnya. Jadi Jakarta merupakan suatu ibu kota di mana di dalamnya syarat dengan nilai-nilai yang dimiliki bangsa ini. Nah, dari situlah mulai diatur bagaimana sistem pertahanan yang ideal untuk negara besar ini. Dari situ kita juga dari sisi geografi kita merhatikan Pulau Jawa itu cukup baik, ya, ideal, karena di belakang Pulau Jawa, Laut Selatan, ya, itu luas, ya, dan adalah sangat sulit kalau ada pendaratan dilakukan dari arah selatan, ya. Dan juga di sana jarak tembak yang dilakukan oleh suatu kapal itu sangat-sangat terbatas sekali untuk mencapai Jakarta, ya. Kemudian di sisi utara Laut Jawa itu dalamnya kurang dari 40 meter. Sehingga kemungkinan kapal selam menyelam tidak mungkin. Dan di situ ada pulau-pulau seribu. Ya, sehingga penetrasi yang dilakukan masih punya halangan, tidak akan mudah masuk ke Jakarta.
Dan pada saat permintaan Amerika untuk membuka Alki Barat Timur, itu tidak kita izinkan, kita tidak mau. Kita hanya menyediakan 3 Alki Barat, Tengah, Timur. Artinya, kapal-kapal asing yang lewat di Laut Jawa harus mendapat izin dulu. Dan kapal selam tidak bisa menyelam apabila kedalamannya kurang dari 40. Utara selatan ya Pak ya? Jawa utara selatan ya? Jawa sebelah utara, ya. Laut Jawa, ya. Laut Jawa, ya. Mulai dari Selat Makassar sampai ke Selat Sunda itu, ya. Itu permintaan Amerika sama Australia, kita tolak. Gitu. Nah, dari situlah kita membangun suatu sistem pertahanan. Ditata bagaimana kekuatan daratnya, bagaimana kekuatan lautnya, bagaimana kekuatan udaranya. Dan sebenarnya kalau Halim dipakai sebagai pelabuhan sipil, saya kurang sependapat sebenarnya. Karena itu adalah salah satu pelabuhan udara milik TNI yang sebetulnya harus betul-betul dimamankan untuk kepentingan pertahanan kan gitu. Ya, nah, lalu kita kembali ke melihat, dari situlah kita menyusun kekuatan sampai makanya diletakkan situ Armada Barat, ya tak? Panglima Divisi, ya tak? Di situ ada Kostrad dan sebagainya, ya. Ya, itu adalah upaya bagaimana betul-betul Jakarta itu sangat aman dari semua serangan oleh kekuatan laut. Nah, dari ruang dan waktu yang ada di Jakarta, pembangunan kekuatan secara berlapis itu merupakan waktu yang sangat panjang, ya, tidak begitu saja. Dan dana yang dikeluarkan juga cukup banyak. Dan latihan yang dibangun untuk mempertahankan juga sangat panjang. Sehingga kepekaan dari masing-masing individu tentara itu kepada lingkungannya itu sudah terlatih benar. Ya, terlatih benar. Ya. Nah, kalau kita kembali mau pindah ke Kalimantan. Dari Kalimantan, kalau kita lihat dari titik Alki tengah saja, itu lautnya dalam dan kapal selam bisa menyelam dalam. Ya, kapal selam kenapa disebut sebagai senjata strategis? Karena kapal selam diuntungkan oleh layer yang ada di dalam laut itu. Layer itu terbangun oleh temperatur, kadar garam, dan tekanan. Jadi kalau kita berada pada satu layer, kapal selam berada di layer lain, walaupun jaraknya 100 meter, itu sulit untuk dideteksi. Ya, nah, kemudian di dalam poros Alki itu boleh mendekat sampai 25 meter dari poros, 25 mil dari poros, mendekat ke pantai, ya, ke kiri dan kanan. Itu pun suatu kerawanan juga, ya. Nah, kapal selam, menjaga kapal selam sulit, dan dari kapal selam itu bisa dilakukan banyak hal, penyusupan pasukan khusus, menembakkan senjata dan sebagainya itu bisa dengan mudahnya, ya. Itu dari satu sisi jasa Alki tengah itu, ya. Kemudian kalau kita menjauh sedikit ke Laut Sulawesi Utara itu dalam, dan situ pun juga sulit kapal selam untuk dideteksi. Dari situ jaraknya bisa capai oleh senjata yang diluncurkan dari bawah air kapal selam, ya. 300 km itu bisa jangkau dari itu, ya. Kemudian untuk membendung kemungkinan kapal selam masuk dari utara selatan sangat sulit. Kita letakkan apa saja, misalkan deteksi. Ingat waktu Adam Air tenggelam itu kan sulit dicari itu, ya. Itu adalah tidak mudah.
Nah, kemudian kepada pertahanan sisi angkatan darat sendiri perlu penyusunan yang panjang karena medannya juga akan sifatnya berbeda dengan dan ada di Jawa, ya. Kemudian udaranya sendiri, ya. Jadi menurut saya adalah sangat bahaya kalau kita memindahkan dari satu Jakarta ke sana, ya. Tidak mudah, tidak mudah. Jadi kalau kita mengacu pada tadi bahwa tujuan bernegara adalah membentuk suatu negara yang dapat melindungi segenap warga negara dan tumpah darah. Nah, kalau mengacu dari statement ini aja, maka adalah yang di Jakarta masih kurang, ya, masih banyak langkah yang harus kita lakukan. Kenapa kita harus pindah? Ya, ini. Dan ingat, kalau kita kembali ke 17 Agustus 45, yang terbentuk adalah bangsanya dulu. 18 Agustus baru kita punya negara dengan keluarnya Undang Dasar 45. Artinya negara itu alatnya bangsa untuk mencapai tujuannya. Jadi yang berhak memindahkan bangsa, bukan negara. Ya, ini harus diperhatikan betul. Siapa yang ingin sekali memindahkan bukan bangsa, itu berarti ada suatu kepentingan di balik itu semuanya. Dan itu termasuk orang-orang yang mencoba menghilangkan sejarah bangsa, nilai-nilai bangsa. Dan secara nggak langsung sebenarnya dialah pengkhianat bangsa. Iya. Laksamana, kalau kita perhatikan ya, bahwa proses pembangunan sistem pertahanan negara ini secara faktual itu kan berjalan berseiring dengan kesejarahan lahirnya negara ini dengan berbagai lintasan proses perjuangan panjang itu sejak dulu sebelum kemerdekaan, saat kemerdekaan, setelah kemerdekaan yang juga selalu pasang surut kan bagaimana proses sistem pertahanan dan itu sangat lama dan membutuhkan pengorbanan kan begitu, pengorbanan yang luar biasa sekali, pengorbanan jiwa, pengorbanan harta dan pengorbanan apapun dikerahkan dalam kerangka itu. Lalu kemudian sekarang ketika ini bukan kota baru ini. Ibu kota negara baru dan jantungnya negara ini. Sekarang ini mencoba diambil satu pilihan kebijakan IKN baru secara pertahanan dengan menyisakan di balik latar banyak persoalan kalau saya perhatikan. Misalnya kemarin Flight Information Region dengan Singapura yang masih belum rampung di Natuna misalnya, ketegangan yang ada di Natuna, proses persoalan yang ada di Papua yang tidak berkesudahan, di mana kelihatannya ini ya dalam tanda petik dugaan publik itu TNI seolah-olah tidak memiliki, dugaan publiknya seolah-olah tidak memiliki keberdayaan untuk menyelesaikan persoalan itu. Itu dalam kondisi seperti sekarang ini, Jenderal Laksamana. Nah, kira-kira apakah ini nanti juga akan berpengaruh dengan proses kepindahan pilihan kebijakan IKN baru ini dari sisi pertahanan dengan konstruksi bangunan pertahanan yang tadi Jenderal jelaskan bahwa itu ada sisi-sisi yang krusial, terutama alki yang ternyata sangat berbahaya sekali karena kedalaman tertentu itu seperti apa itu penyusupan itu bisa dilakukan oleh negara-negara yang menginginkan intervensi atau invasi di negeri ini terkait dengan seperti apa sebetulnya bangunan pertahanan poros maritim yang kita bangun, ketersediaan persenjataan yang kita miliki, kapal selam yang kita miliki. Silakan Jenderal diberikan ilustrasinya. Jadi begini, salah satu yang pernah saya buatkan gitu ya, adalah membagi armada, ini dari si Angkatan Laut saja, menjadi 3 armada. Sekarang sudah terrealisasi. Karena span of control itu tidak boleh lebih dari 15 derajat busjur ya. Nah kemarin kan armada timur luas sekali, mulai dari Surabaya sampai ke timur. Sekarang sudah ideal lah 3 armada. Itu kan hasil kajian selama ini. Bagaimana membuat satu pola pertahanan yang ideal. Dengan center of gravity-nya ada di Jakarta kan gitu. Ya, nah ini sudah terjadi
kemudian digeser, center of gravity-nya berpindah. Berarti kita membentuk suatu lapisan baru, sistem baru. Ini kan mengacaukan yang sudah disiapkan benar-benar, kemudian dipindahkan begitu saja tanpa suatu pemikiran panjang sebelumnya. Ya, nah ini harus menjadi perhatian kita semua. Ini tanggung jawab bangsa TNI, dan TNI itu menjadi terjebak, bukan terjebak atau memang sengaja dijebak. TNI harus dibawa kendali sipil. Itu yang menjadi masalah itu ya toh. Nah, karena TNI adalah salah satu potensi bangsa. Sekarang semua yang menjadi potensi bangsa itu diborgol semuanya. Agamawan diborgol, ilmuwan diborgol, TNI diborgol, Raja Sultan Pemangku Adat diborgol, profesionalisme pun juga diborgol kan gitu. Nah, sekarang yang punya otoritas itu ya partai. Jadi partai itu tidak berpikir untuk kepentingan bangsa, hanya pikir bagaimana dia menang kan gitu ya toh. Jadi kepentingan rakyat itu terabaikan ya toh. Kalau sudah dapat bagi uang jadi dipilih, dia bukan atas nama kepentingan bangsa dan partai. Nah, tolong, karena pertahanan ini sangat krusial, melindungi bangsa dan negara, ya, melindungi warga negara, ini tidak boleh main-main. Tidak boleh main-main, ya. Dan orang-orang yang duduk pada posisi strategis itu adalah orang-orang betul-betul orang karier, punya kapasitas untuk menjabat itu, bukan menjabat karena kedekatan. Kalau kita menjabat karena kedekatan, repot. Hasilnya bukan hasil untuk kepentingan pertahanan, keamanan, tapi kepentingan kelompok tertentu. Inilah. Sekarang TNI dalam kendali tanda petik, nggak tahu siapa yang mengendalikan, tapi sebenarnya kita dirusak. Nah, kalau kita memindahkan Jakarta ke Penajam Pasir Utara, ya, itu berarti membubarkan pertahanan yang ada, sehingga kacau balau. Dan ini ada suatu jeda waktu yang panjang, merupakan titik kelemahan kita. Sampai terbangunnya satu sistem yang baru itu panjang itu. Tidak setahun, 2 tahun, puluhan tahun itu ya toh. Bagaimana kita mengamankan, membentuk suatu tabir-tabir lingkaran tapis pertama, 2, 3 dan seterusnya ya toh. Nah, oleh karena itu perlu kasarnya perlu ditolak gitu loh. Ditolak. Ya, itu aja. Iya. Saya kira memang bukan hal yang sangat sederhana ya, karena ini bukan kota baru, ini ibu kota negara baru yang akan merubah seperti apa konstruksi sistem ketatanegaraan kita dengan otoritas khusus yang nanti akan dibentuk yang melekat sebagai bagian tidak terpisah dengan IKN baru. Ini tentu akan menjadi semacam riset terhadap sistem yang sudah dibangun sebelumnya lah, termasuk sistem pertahanan yang kalau tadi Laksamana jelaskan ternyata sistem pertahanan itu dibangun di atas proses kesejarahan bangsanya kan begitu, dan bangsa dulu yang lahir lalu kemudian berjalan berseiring, dan itu terjadi sebuah dinamika yang luar biasa bagaimana jatuh bangun bangsa ini di dalam mempertahankan, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah airnya itu sedemikian membutuhkan pengorbanan yang luar biasa ya, sebelum kemerdekaan, saat kemerdekaan, pasca kemerdekaan. Laksamana ditahan dulu Laksamana, kita akan beralih ke Bang Andang Bachtiar untuk bisa memberikan pencerahan perspektif yang lain di geologi. Nanti akan kita coba gali lagi karena nampaknya tadi belum ada masalah. Terima kasih Laksamana. Oke, para viewer netizen Pusat Kajian Analisa Data yang juga dirilai oleh Refli Harun Channel, kita akan mencoba beralih ke Bang Andang Bachtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andang Bachtiar. Apakah monitor Bang Andang Bachtiar dari Paris? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Abang ditunggu-tunggu oleh banyak orang Indonesia untuk memberikan refresh lagi mengenai hasil penelitian Abang di Penajam Pasir Utara yang konon kabarnya saya mendapatkan informasi ini sudah didokumentasikan dalam bentuk disertasi, artinya
ini bukan produk intelektual yang main-main, artinya bisa dipertanggungjawabkan. Adakah update informasi yang terbaru mengenai bacaan Abang mengenai kondisi yang ada di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur sebagai pilihan kebijakan IKN yang baru dari perspektif geologi, Bang? Silakan, Bang. Oke, terima kasih Mas Slamet. Dan ya terkait dengan IKN Penajam Pasir Utara tadi disebutkan oleh Pak Slamet ini bahwa ya saya bikin disertasi di situ yaitu tahun 95 sampai 2004. Intinya penulisannya tahun 99 sampai 2004 lah. 95 99 itu banyak riset di situ. Ya udah lama sih, udah 20 tahun lebih. Tapi tapi setelah itu juga saya masih kerja di sana sampai 2017 kemarin, terus pindah ke Paris ini. Tapi walaupun begitu sempat bolak-balik juga, dan terakhir 2019 setelah ditentukan sebagai IKN saya sempat ke sana bulan 2019 itu. September Oktober kelihatannya. Dan waktu itu sih euforia tentang itu udah banyak sekali gitu. Dan akhirnya saya menulis sesuatu di Facebook gitu, ya agak populer gitu, selain di disertasi yang udah 20 tahun yang lalu, untuk mengingatkan siapa saja, terutama pemerintah, bahwa ya jangan gerusa-gerusu, lihat dulu lebih detail di situ kayak gimana. Tapi terkait dengan itu semua, saya pengen update lah tentang situasi geologi di sana seperti apa, dan bagaimana saya selama 2 tahun ini. Jadi bukan pertama ini saya bicara tentang IKN, tapi saya bicara mulai 2000 persis malam tahun baru tahun 2000. Jadi kalau boleh saya share screen, boleh Mas Slamet? Silakan Bang. Oke. Jadi jadi saya kasih judul pembicaraan singkat saya ini tentang daya dukung tanah dan air ibu kota negara dan geological hazard. Hazard itu potensi bahayanya lah ada. Jadi kondisi geologi yang menimbulkan bahaya yang kalau digabungkan dengan kerawanan. Jadi kalau misalnya ada penduduk di sana, ada aktivitas di sana gitu ya bahaya itu akan jadi bencana. Tapi kalau nggak ada apapun juga di situ, nggak ada penduduk, nggak ada apa, ya hazard itu tetap aja jadi hazard, nggak jadi bencana gitu. Kayak misalnya di gunung mana, di tengah-tengah hutan di mana terus ada longsor gitu ya, itu nggak ada apapun juga di situ, gitu, nggak ada sungai, nggak ada apa, nggak ada masyarakat, nggak ada manusia punya kepentingan, ya nggak jadi bencana gitu. Tapi hazard itu selalu ada, bahaya itu selalu ada secara geologi. Jadi saya ingin ini jadi pengingat kita semua terkait dengan seringkali dibahas daya dukung tanah dan air ibu kota negara. Jadi seolah-olah tanah air, ya memang urusan saya tanah, di bawah tanah, di atas tanah, geologi dan air, termasuk air di dalamnya. Jadi saya kasih disclaimer gitu ya sedikit, bahwa tadi dikatakan Pak Slamet, Mas Slamet juga, saya udah meneliti daerah sini 20 tahun yang lalu lebih, bahkan sebenarnya sudah 30 tahunan lebih, karena sejak saya pertama kali lulus dari ITB itu saya kerja di sana tahun 84 itu. Kemudian baru terpikir mau bikin disertasi itu sekitar tahun 95-96 lah waktu itu, terus riset, kemudian 99 nulis, 2004 selesai disertasi saya. Tapi saya posting uraian teknis tentang kondisi geologi IKN versi penelitian disertasi saya itu di Facebook 31 Desember 2019. Itu lengkap di situ, itu ceritanya kenapa saya nulis itu. Saya kaget karena di sayembara yang dikeluarkan pada waktu itu tentang desain tanggal 23 Desember itu saya lihat di mana-mana viral. Waduh, airnya kimplah-kimplah, orang jernih lagi, banyak sekali air di situ dan jernih. Saya terus mikir, ini air dari mana ya? Sehingga saya dari Sepaku itu nggak ada air, dan itu lapisannya lapisan lempung gitu ya, sehingga dan airnya itu butek semua karena air pasang surut gitu ya. Sehingga terus saya nulis lah. Setelah itu nulis dan ya sudah lebih dari 1000 kali di-share karena topiknya waktu itu. Dan ini kemarin
itu udah mulai agak reda 2 tahun gitu ya. Itu lebih dari 10 kali webinar, tetapi begitu ada disahkan RUU IKN itu bangkit lagi terus bicara lagi soal ini ya. Bagus juga sih bagi saya ini pendidikan masyarakat gitu, supaya pemerintah juga aware bahwa harus terbuka lah ke masyarakat tentang kondisi geologi di situ. Sudah lebih dari 10 kali webinar saya, lebih, nggak tahu mungkin 15 kali lah, dengan berbagai pihak berkepentingan, di mana di dalamnya juga hadir para ahli geologi, geofisik, geografi, ahli tata ruang dan sebagainya, dan pejabat-pejabat dari lembaga berwenang seperti Badan Geologi ESDM, Kementerian PUPR, Bappenas, dan ATR. Yang 3 terakhir saya sebut itu yang ujung tombaknya trisulanya IKN ini sebenarnya, Kementerian 3 itu. Terus pada berbagai kesempatan webinar juga ini, ingat nih, selalu saya bagikan data SHP file bagi yang biasa. Jadi shape file dari GIS saya bagi aja kemana-mana supaya semua orang tahu lah itu. Termasuk fitur-fitur penting, patahan-patahan yang kecil-kecil gitu, yang di peta geologi pemerintah nggak ada, karena peta geologi pemerintah skalanya 250.000, bahkan mungkin ada yang mengatakan bisa mereka memetakan skala 100.000 gitu, lebih detail, tapi nggak sedetail yang kami lakukan. Kenapa kami? Karena saya bikin itu bersama dengan 20 lebih geologis lainnya yang disewa oleh perusahaan minyak waktu itu, dan saya pakai datanya juga, dan itu detail. Dan bahan presentasi saya bagi kemana-mana untuk dimanfaatkan siapa saja, termasuk dimanfaatkan oleh ATR, Bappenas ya, itu resmi Agustus 2020, Bappenas April 2021, di mana di webinar tersebut dengan kementerian-kementerian itu mereka mengungkapkan bahwa mereka sudah memanfaatkan data dan analisis dari disertasi saya sih, dan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi penting dari tulisan saya. Cuman ya saya nggak tahu sejauh mana itu dilakukan, tapi salah satu rekomendasi saya kan jangan gerusa-gerusu. Kok tiba-tiba diresmikan IKN terus 2024 nanti presiden kita mau ngantor di sana. Saya pikir-pikir apa ya sih rekomendasinya dilakukan, tapi ya sudahlah. Ya ini namanya juga pemerintah, silakan aja, tetapi saya akan terus menyuarakan bahwa hati-hati, jangan gerusa-gerusu. Jadi ya, salah satunya ya saya tawaran Mas Slamet ini untuk presentasi, saya manfaatkan untuk nyebar luasin lagi informasi ini untuk pendidikan ke masyarakat. Bagi saya lebih penting itu, supaya lebih paham tentang situasi kondisi geologi awal dari IKN ini. Sehingga masyarakat juga dapat turut serta mengawal, atau bahasa ininya mengingatkan atau mengkoreksi gerak langkah pemerintah dalam proses-proses selanjutnya. Jadi ini disclaimer saya gitu, sedemikian rupa sehingga kalau orang mengatakan Andang itu ngomong aja soal itu, enggak, bagi saya penting ini pendidikan masyarakat ini. Perkara pemerintah sudah pakai silakan gitu ya, tapi tolong terbuka, mereka udah ngelakuin itu belum? Dan salah satu rekomendasi saya jangan gerusa-gerusu, kok tiba-tiba mau pindah 2024 ya, ini kita masih kayak gini gitu ya. Saya pikir banyak hal-hal mendasar yang harus diinikan. Tetapi terutama RUU IKN kemarin saya kaget juga, cepat sekali 2 bulan atau 3 bulan gitu ya. Itu yang jelas di situ saya baca tuh ada 26 pakar diundang oleh DPR. Ini bukan pemerintah sekarang, DPR nih, wakil-wakil saya di sana itu. Lalu ngundang 26 orang, itu nggak ada satupun ahli geologi diundang di situ. Oh, abang ngerti persis ya. Memang tidak ada satupun ahli geologi ya. Ya kan ada daftarnya di situ. Iya. Ada daftar, itu terbuka kok DPR itu, wakil rakyat itu terbuka. Cuman ya kok ya kenemenen gitu loh ya. Maksud sih ini kondisi daya dukung fisik geologi dan hazardnya, mbok cari juga referensi. Ya saya nggak mungkin lah, saya tinggal di sini. Mungkin banyak kawan-kawan. Abang pernah ditawarin nggak jadi bagian dari di DPR kan? Nggak pernah di ini. Tapi ya insya Allah sih mereka dengar semua lah itu di webinar. Makanya saya kasih catatan khusus gitu ya. Dari 26 ahli itu yang kaitannya dengan daya dukung mungkin ada 4 orang lah, 16%. Tapi ya itu perencana tata ruang gitu ya. Yang secara fisik, geologi, buminya sendiri nggak ada yang bicara sih itu. Kayak air tanahnya gimana, air permukaannya kayak gimana, kemudian ada longsoran atau tidak, patahan atau tidak. Take it for granted, mungkin mereka ya udahlah, Badan Geologi sudah melakukan tugasnya, ini datanya, that's it. Tapi di setiap sektor kenegaraan kita harus ada counterpart dari masyarakat sipil. Salah satunya ya dari kami yang mungkin punya data lebih dari pemerintah malah. Kalau pemerintah ke situ kan harus pakai project dan sebagainya. Kita di situ ada yang riset, ada yang
ada yang dari perusahaan yang punya data lebih detail dan sebagainya. Jadi menurut saya ya ini agak-agak apa gitu ya, agak-agak kelewat gitu, sehingga mungkin DPR wakil rakyat kita nggak begitu tahu tentang bagaimana kondisi fisiknya. Kira-kira itu. Terus secara tadi kan saya bilang tentang daya dukung fisik lokasi dan bahaya geologinya. Jadi saya katakan bahaya geologi itu bisa jadi bencana kalau itu nggak dimitigasi, nggak dikurangi bahayanya, dan ada vulnerability, ada kegiatan aktivitas di situ. Coba daya dukungnya kayak gimana? Yang jelas sering sekali saya ceritakan minim aquifer air tanah. Jadi sumber air baku itu ya karena di pusat IKN-nya sendiri itu lempung, itu beratus-ratus meter, bahkan 1.000 meter ke bawah pun lempung semua, pasir itu hanya sedikit saja. Tapi itu sudah lama dinegasikan atau jangan khawatir, kita pakai air permukaan kayak gitu ya, fine gitu ya. Tetapi seberapa kuat nanti air permukaan mendukung itu semua dan berapa mahal biayanya itu juga harus dipertimbangkan gitu ya. Dan yang jelas nggak akan bisa air permukaan dibuat foya-foya seperti di desain yang menang itu, air di mana-mana kimplah-kimplah, air mancur, air muncrat dan sebagainya gitu. Karena ini jauh dari dari Mahakam aja jauh ini, 70 sampai 100 kilo dari Sungai Mahakam. Yang kedua, daya dukung lempungnya mengembang di sana. Oh, itu bisa diatasi secara teknik, geoteknik dan sipil, fine, oke, tapi at what cost gitu ya. Coba diperhitungkan kembali deh. Dan ini apakah sudah diambil mitigasinya, daya dukungnya. Kemudian longsor, bidang lemah patahan dan kemiringan lereng tinggi itu juga banyak terjadi di situ di daerah, terutama daerah pusat ibu kota dan di ibu kotanya sendiri itu banyak sekali longsor-longsor karena bidang lemah patahan. Patahannya aktif apa enggak? Enggak masalah sih. Cuman bikin longsor dia. Jadi mesti mitigasi dan juga daya dukungnya diperkuat di situ. Bahkan menurut analisis Badan Geologi yang beberapa kali juga webinar bersama saya, mereka mengatakan daya dukungnya menengah, bukan bagus, menengah gitu. Ya, tentunya perlu biaya juga untuk membuat daya dukung itu menjadi sustain gitu ya untuk ini. Nah, bahayanya apa? Geologi hazardnya ini yang sebelah kanan ini. Ada banjir, rob ya, pasang surut, dan kualitas air permukaan itu nggak begitu bagus di sana. Ya mungkin itu masuk di daya dukung, saya taruh di sebelah kiri lah harusnya. Tapi ya itu banjir sama rob ya. Terus yang katanya kita menghindari banjir. Tapi apakah di semua tempat? Enggak juga. Di kawasan intinya enggak, tetapi di kawasan ibu kotanya yang mendukung itu juga banjir. Nah, kalau mau dari Balikpapan ke arah situ kehalang banjir ya repot juga gitu loh. Mungkin harus lewat laut dan sebagainya. Terus ada gunung lumpur atau mat vulkano, bangsa kayak Lapindo dulu itu. Tapi di mana itu? Ya di daerah perluasannya. Tapi kan nantinya bisa jadi berpengaruh juga pada ibu kota kita gitu. Terus ada gas dangkal. Dan gas dangkal itu bisa sampai ke daerah ibu kota kawasan inti. Terus ada eksplorasi dan produksi migas dan tambang batu bara juga di sana. Yang ini juga seringkali di Walhi 2019 kan nulis juga. Ini nanti masalah hak guna usahanya kayak gimana, terus potensinya apakah ya udahlah ditutup aja semuanya dan sebagainya. Karena di sekitar situ di kawasan Semoy, di kawasan Sakakanan, Lohaur itu masih banyak potensi-potensi gas dan ada blok-blok yang sedang beroperasi juga di situ. Bagaimana menangani ini saya kurang jelas juga, tapi saya mengingatkan itu jadi hazard juga sebenarnya nantinya karena ada konflik di situ. Terus kebakaran hutan dan batu bara. Dan kenapa batu bara di sana itu mudah terbakar dan di daerah Bukit Soeharto terutama itu di kawasan perluasan IKN itu batu baranya mudah terbakar semua dan sedikit di daerah utara IKN juga gitu. Yang membuat ini semua kalau batu bara itu kebakar sendiri ya asapnya kemana-mana termasuk ke kawasan ibu kota negara. Nah, kalau ada tamu negara kena asap semua dari situ yang selama ini kan dianggap kita kirim asap dari Riau ke Singapura, Malaysia. Sekarang kita kirim asap ke ibu kota negara kita sendiri. Kalau dulu Jakarta nggak begitu kena asap gitu dari Sumatera walaupun kadang-kadang ada. Nah kalau ini jadi kalau kita nggak tangani batu bara kebakar itu ya kita akan bakal dapat Istana Negara menghirup asap juga itu. Nah kayak gitu-gitu itu mesti dipertimbangkan. Terus ada sedikit tsunami longsor bawah laut Selat Makassar itu juga akan jadi hazard kalau akan jadi bencana kalau hazardnya nggak kita mitigasi. Jadi beberapa isu penting yaitu sering saya ditanya secara geologi ini layak atau tidak di situ. Yang nggak layak itu kalau pindah ke atas Gunung Semeru atau atas ke aliran Rawa Semeru gitu nggak layak gitu.
pindah atau tidak pindah IKN itu layak atau tidak, itu beda dengan lokasinya layak atau tidak, itu juga beda gitu. Kalau ada banyak lokasi, ya kita lihat yang satu layak atau tidak dan sebagainya. Dan selebihnya adalah pertanyaan tentang politik, sosial, budaya. Makanya tadi itu ahli-ahli yang diundang kan kebanyakan ahli politik, hukum, ekonomi gitu. Tapi yang basicnya nggak diundang itu penting karena kalau basicnya nggak tahu bahwa itu akan jadi mahal gitu, ya layak selama duitnya ada, layak aja kok, layak aja. Kenapa nggak layak? Dubai yang airnya juga nggak ada, yang akhirnya mereka bangun sebagai ibu kota UAE di sana, di daerah Abu Dhabi juga, itu gedung-gedung bertingkat, bahkan Qatar yang panasnya kayak gitu aja bisa bangun stadion yang isinya AC semua, terus kita akan nonton World Cup nanti di situ. Karena apa? Karena mereka punya duit. Karena apa? Qatar itu gasnya nomor 1 di dunia setelah Rusia. Satu pulau sendiri 900 TCF, 9 kali jumlah gasnya dari Indonesia. Ya bisa aja mereka biayai itu. Nah, kita punya duit nggak? Kita bisa nggak membiayai sesuatu yang lokasinya butuh biaya tinggi gitu loh. Itu poin saya sebenarnya. Jadi layak atau tidaknya itu kalau secara geologisnya susah jawabnya. Ya asalkan jangan pindah ke Gunung Semeru atau ke Gunung Merapi gitu ya nggak mungkin lah pindah ke situ. Tapi kalau ke situ aja ya bisa aja. Tapi duitnya ono apa enggak gitu loh. Daya dukung fisik, air tanah, air permukaan, kestabilan, kekuatan fondasi, data dasar geologi struktur, litologi dan geoteknik harus dilengkapi sebelum perencanaan meso dan mikro. Dan saya selalu bilang dalam 2 tahun itu kayak gitu. Tapi mereka mengatakan bahwa ya Andang ini berjalan gini lah, karena ya Pak Jokowi kan terkenal pokoknya crash program, jadi membangun Indonesia dalam waktu 10 tahun, masa nggak bisa sih, jalan tol juga bisa kok ini itu dan fine gitu, coba tapi lihat aja kan kayak gitu ada korban juga nih, biaya akan bengkak dan kalau perencanaan nggak benar juga akan ngulang gitu loh. Pasti ada eskalasi biaya, hazardnya juga ada mat volcano, gas dangkal, rebusan minyak, patahan, longsor, banjir, batu bara terbakar. Ini harus ada mitigasi dan ada eskalasi biaya juga. Selain itu juga ya peran badan geologi di SDM itu nggak terlalu signifikan. Jadi ini penting karena ya negara kan diwakili badan geologi di situ, tetapi mereka juga di dalam di Trisula itu nggak ada Bappenas, PUPR, ATR, badan geologi di bawah SDM nggak ikutan pindah, nggak ikutan urusi IKN lah. Jadi harusnya badan geologi itu kayak BMKG dan BIK gitu ya, yang men-serve banyak lembaga. Ini kebetulan saya juga memperjuangkan kawan-kawan badan geologi dari dulu, harusnya itu levelnya level nasional bukan di bawah ISDM. Kalau enggak ya kayak gini hasilnya. Jadi cuma disuruh menjadi justifikator aja bahwa ini pindah udah cukup bagus kayak gitu. Terus supaya begitu. Ya saya pikir tadi saya tuliskan. Ya betul Bang, sampai situ Bang. Ini sudah ya ini. Okay. Saya ingin menggarisbawahi ini, kasus-kasus kereta cepat Jakarta-Bandung, tata ruang bawah tanah MRT DKI, failure jembatan Cipularang, banjir jalan tol Jawa, dan khususnya di perencanaan IKN ini mengindikasikan belum optimalnya peran geologi teknik, geoteknik di perencanaan pembangunan Indonesia. Makanya saya selalu bilang jangan gerusa-gerusu deh, coba dikerjain PR-nya dulu lah. Yang tadi itu saya katakan mitigasinya kayak gimana, daya dukungnya diperkuat atau tidak. Jadi saya juga menyarankan kepada IAGI, saya sendiri penasehat IAGI, cobalah bikin buku saku geologi IKN sebagai pelengkap penyeimbang buku saku IKN versi Bappenas itu. Tunjukkan bahaya-bahayanya apa gitu. Itu supaya rakyat tahu dan pemerintah juga merasa oke, ada yang kontrol saya nih. Ada ya ini netral aja bahwa mereka sudah melakukan PR itu belum. Kok tiba-tiba maksa mau pindah nanti upacara 17 Agustus 2024 di istana itu, kasihan aku sama Pak Jokowi sama ini nanti di situ terus tanah-tanahnya longsor lagi, ada hujan terus dan sebagainya. Ya saya yakin sih jago-jago semua ahli sipil kita, tapi at what cost? Duitnya siapa gitu. Saya juga nggak rela duit pajak saya dihambur-hamburkan begitu saja gitu dan nanti utang. Terus terang sebagai warga negara saya punya pendapat bahwa ini terlalu cepat kalian pindah. Belum lengkap semuanya kok gitu. Jadi ya ini eskalasi biaya ini penting, daya dukung fisik hubungan mitigasi bencana geologi lebih dimasukkan dalam pertimbangan perencanaan dan eksekusi IKN. Jadi
Ini pengantar dari saya, isinya yang lainnya itu detail yang seringkali Anda semua bisa lihat di berbagai macam webinar saya lah. Tapi ada satu ini yang dulu itu disebutkan PUPR bahwa ada 9 faktor dan semuanya sudah oke, makanya pindah ke sini gitu. Terus waktu itu saya pertama kali presentasi saya katakan saya nggak setuju kalau semuanya oke. Lokasi bebas bencana gempa bumi dan tsunami itu saya kasih tanda tanya. Kemiringan lahan dan daya dukung tanah saya kasih tanda tanya. Ketersediaan sumber daya air saya kasih tanda tanya. Lokasi bebas bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan saya kasih tanda tanya. In fact, waktu itu akhirnya ya saya kasih peta lebih detail, potensinya di mana, mat vulkano di mana, yang kayak Lapindo nanti jadinya di mana. Itu baru kemudian tahun 2020 diserap semua oleh Bappenas seperti saya tunjukkan tadi itu ya akhirnya mereka diliniasi juga daerah-daerah ini jangan dibangun, ini bahaya dan sebagainya. Tetapi ya perencanaannya baru perencanaan makro gitu. Yang meso mikro kayak gimana? PUPR juga jalan langsung ke kawasan inti ibu kota ya. Tetapi di situ juga ada bahaya itu, kemungkinan ada gas dangkal dan sebagainya. Jadi ya mudah-mudahan ini saya sendiri sih nggak berpretensi untuk pemerintah harus terus-menerus laporan kepada masyarakat tentang geologinya kayak gimana sudah ditangani atau belum. Tapi ya paling tidak Mbok Yao bikin kalau kita bikin buku saku tadi itu, insya Allah pemerintah juga lebih aware bahwa ada yang ngawasi lah. Apakah sudah dilakukan PR ini? Dan yang nggak buru-buru pindah begitu saja, mesti dipikirkan. Saya pikir sementara itu dulu deh, Mas Slamet. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Tapi sebentar, nanti kalau ada pertanyaan atau apa terkait itu, saya akan share banyak hal di sini yang mungkin belum diinikan. Ini salah satu contoh aja deh, bahwa lihat nih. Ini salah satu tempat di mana tempat lokasi persis di daerah yang akan dibangun untuk kawasan inti. Itu batunya kayak gini ya. Ini batu pasir. Ini geologi saya waktu itu ya tahun-tahun awal 2000-an. Nah, ini lapisannya miring kayak gini, kelihatan kan ya. Terus ini agak tegak 60-70 derajat gitu. Ya inilah yang bidang-bidang lemah semua. Kalau ini nggak diperkuat, terus bikin bangunan di atasnya atau di pinggirnya di sini. Ini kawasan merata ya Bang ya di destinasi IKN ya? Di IKN kalau saya tunjukkan lebih detail lagi ini ya. Nah ini dia. Ini kawasan intinya. Itu tadi gambar itu dari sini. Iya. Yang ini hitam-hitam itu patahan itu tadi yang saya gambar. Yang miring-miring itu. Ya artinya ya di kawasan intinya itu di situ. Ini warnanya hijau, ini lempung semua kayak itu tadi. Kadang-kadang ada merahnya sedikit gitu. Merah itu, orange itu adalah pasir gitu. Ini peta lebih, peta inilah yang saya bagi kemana-mana itu untuk nunjukin betapa banyak sekali saling bersilangan patahan-patahan itu. Apakah patahannya itu aktif? Enggak, jangan khawatir. Itu bukan kayak patahan di Cimandiri, patahan di Lembang, patahan bukan. Ini patahan-patahan ini bidang lemah aja karena di situ nggak aktif semua, cuman bisa longsor gitu. Nah lempung-lempungnya kayak gini semua, nggak ada pasir. Ini daerah inti ibu kota ya. Beda dengan di daerah perluasannya, di daerah sekitar di utaranya Balikpapan itu beda lagi. Itu banyak pasirnya kalau di sana. Nah ini juga untuk menunjukkan dari daerah lewatin ibu kota di sini. Ini lempung semua, hijau itu lempung itu Mas Slamet. Lempung, ini lempung semua isinya. Lempung semua. Ini kalau ngeliatin ini sampai kedalaman sekitar 6.000 feet atau sekitar 1,5 kilo, isinya lempung semua lihat. Dan tekanannya tinggi. Nah ini daerah kawasan ibu kota gitu, biru ya. Di sini ada sumur Tengin, kebetulan saya ikut ngebor di situ waktu itu. Dan ini gasnya tinggi banget ini. Baru kedalaman 500 meter aja udah 300 meter sampai 500 meter udah keluar gas tinggi sekali di situ. Nah ini juga mesti dinilai. Dan saya lihat yang terakhir waktu April 2021 saya ditunjukin kawan-kawan Bappenas, sudah Ndang, ini sudah diliniasi, ini daerah bahaya, jangan dibangun untuk hotel atau apa dan sebagainya kayak gitu. Tapi ya cuman pakai data ini, harusnya ada penelitian lebih detail lah. Dulu penelitian saya bukan untuk geoteknik, penelitian saya bukan untuk bangun ibu kota, penelitian saya penelitian geologi untuk oil and gas. Jadi beda. Jadi harusnya pemerintah, makanya saya waktu itu saya bilang, ya kalian teliti lagi lah daerah situ, badan geologi itu suruh kerja, aku bilang. Ya lebih detail gitu untuk ngeliatin gimana sih bahayanya dan sebagainya. Tapi kemungkinan cuma
dan saya tahu persis Badan Geologi dikirim ke sana cuma punya dana 2 minggu di lapangan, and that's it. Setelah itu ya udah, selebihnya mereka main overlay peta aja. Ini petanya andang, oke ini nggak bisa, ini nggak bisa. Loh. Aku bilang kalian perlu bikin pemetaan detail lah di sana itu. Jadi supaya lebih jelas. Nggak rela juga ini kalau ada apa-apa nanti bukan hanya di sini, bisa jadi di sini, bisa, kita nggak tahu loh. Saya dulu nggak meneliti khusus soal bahaya, saya meneliti geologi minyak bumi di situ. Nah itu poin saya sebenarnya. Jadi apa lagi yang ingin saya tunjukkan? Nah ini mat volcano. Jadi ini daerah ya gunung lumpur itu sampai ini daerah Batu Putih, Samarinda, selatan di sini Loa Kulu, Loa Janan, kemudian selatan ini Loa Haur gitu ya. Di sini Loa Haur, Bukit Suharto, terus di sini daerah Saka Kanan ya. Nah, ini jalur-jalur mat vulkanis. Ibu kota di mana? Oh, ibu kota masih di sini kok. Ya. Terus di sini daerah apa? Ini daerah perluasan ibu kota dan sebagian dari daerah perluasan itu di sini. Ya tapi ini cukup bahaya. Udah ditandain dong. Udah, jadi daerah situ udah nggak boleh bangun dan sebagainya. Fine gitu ya. Tetapi bagaimana nanti implementasinya itu juga penting. Terus di sini kan ada perusahaan minyak yang lagi kerja gitu. Terus gimana mereka mau disuruh keluar begitu aja atau gimana? Ini salah satu contoh mat volcano itu kalau udah keluar kayak gini deletek nggak karuan. Ya. Jadi ini gas-gas dangkal gitu ya, pocket gas. Bisa jadi ini di daerah inti ibu kota itu kita nggak tahu. Saya bilang kalian teliti dong pakai seismic vertical profiling atau pakai 3D electrical survey gitu ya. Ada nggak di bawah-bawah daerah ibu kota inti itu ada kemungkinan pocket gas? Mestinya bisa itu kalian teliti. Saya nggak tahu sudah dilakukan atau belum karena ya siapalah saya, mereka kan nggak mungkin lapor ke saya. Cuman saya udah ngingetin loh ini. Bisa aja di daerah kawasan inti ibu kota ini kalau nggak diteliti sometime someday gitu ya, orang ngeduk di situ 100 meter 200 meter buat fondasi, tiba-tiba aja keluar gas, nah udah repot. Ini juga salah satunya patahan-patahan tadi itu membuat atau sesar-sesar itu membuat jalan selalu longsor di sana itu. Bagus buat PU dulu itu saya bilang waktu zaman tahun 2000-an. Enak di sini tiap tahun bikin proyek perbaikan jalan. Banyak sekali proyeknya berarti. Karena kalau pengen tahu, lihat nih, saya overlay ya. Itu patahan-patahan itu. Ini patahan yang detail kayak gini, patahan kayak gini. Geologi pemerintah nggak akan sempat bikin karena ini waktu itu bikinnya juga bersama puluhan geologis lain, dibayari perusahaan gitu yang akhirnya dijalani semua jadi detail gitu ya. Nah ini akhirnya dipakai pemerintah lah sekarang. Cuman coba lihat dong di setiap patahan ini motong rencana jalan itu diapain gitu. Jangan sampai nanti setiap tahun juga akan ada proyek jalan itu mesti longsor dan sebagainya. Ini banyak sekali patahan ini daerah dari ibu kota negaranya, di sini daerah Sepaku Saka Kanan gitu ya. Terus daerah sini jalan Balikpapan Samarinda itu. Jadi Anda bisa lihat nih patahan jalur-jalur ini lebih detail lagi. Jadi itu yang saya bilang patahan nggak aktif tapi timbul longsor bisa jadi kayak gitu. Saya pikir itu dulu pengantar dari saya kalau mau diskusi. Banjir. Waktu itu kan ini juga. Memang ibu kota negara di sini nih sekarang kan yang rencananya. Nggak banjir, cuman ya menuju ke situ bakalan banjir terus karena yang kemarin itu langganan banjir di sini nih. Ini pasang surut, ini sungai Teluk Balikpapan, ini sungai Sungai Semoy, terus jadi Sungai Sepaku di daerah sini, terus ini jadi Sungai Seluang, terus di sini ada Sungai Tengin. Itu semua adalah sungai-sungai pasang surut ya. Yang kalau lagi hujan deras terus lagi pasang apalagi ya, makanya banjir. Dan waktu habis diumumin kan Februari tahun 2020 banjir gitu kan. Terus ini banjir melanda calon ibu kota Penajam Pasir Utara. 2021 di Babulu tapi di selatan di sini. Kemudian kebanyakan di selatan, tapi di sini pasti di daerah-daerah Sepaku itu yang sungai-sungai Sepaku, Sungai Semoy itu kalau pas hujan deras dan ini ya banjir. Ya karena apa? Tanahnya lempung, nggak nyerap. Airnya nggak diserap di situ. Kira-kira itu. Ya itu dulu Mas Slamet. Mudah-mudahan bisa cukup mencerahkan dan ini bahannya saya kirim aja ke Anda nanti. Iya, di-share aja Bang. Jadi Bang, kalau itu menarik itu kalau tadi ada gagasan untuk membuat buku saku IG lah, kira-kira seperti itu.
Iya, Agi. Saya udah bilang ke Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia, bikinlah buku saku itu supaya masyarakat dan pemerintah juga ya merasa aman. Aman dalam artian ada yang ngawasi gitu loh secara geologi. Iya. Terus kebayang ya kira-kira seperti apa estimasi biaya? Mungkin perlu juga dimasukkan di bukunya AIG itu, buku saku AIG itu soal simulasi estimasi biaya atas daya dukung IKN termasuk juga geological hazard tadi yang dimungkinkan skenarionya seperti apa. Tapi pertanyaannya Bang, apakah dengan kondisi seperti yang tadi Abang deskripsikan itu artinya sebetulnya perlu waktu yang lama untuk mempersiapkan ini semuanya dan perlu biaya yang besar juga ya? Berarti itu yang saya belum ngitung, itu harusnya mungkin kalau saya agak nganggur sedikit tak cobalah hitung berapa. Nah, itu penting dihitung supaya supaya rakyat ini ngerti betul seperti berapa sebetulnya yang diserap oleh APBN yang sebelumnya disampaikan bahwa tidak akan menggunakan APBN, tapi kan selalu begitu komunikasi publik yang dibangun. Awalnya tidak, ternyata juga menggunakan. Dan pasti kanalnya kalau kita memperhatikan gestur APBN yang ada sekarang itu kan bertumpu pada dua sumber pendapatan utama. Kalau tidak dipajak ya hutang, kan begitu, selalu begitu. Iya. Kalau nggak pajak hutang, ya. Saya butuh penandasan aja bahwa kemungkinan dengan deskripsi yang Abang tadi sampaikan, artinya sebetulnya akan banyak proyek-proyek yang harus dikerjakan oleh orang yang terlibat di dalamnya nanti, baik proyek yang terkait dengan penyiapan proses sarana prasarana IKN atau nanti temuan-temuan persoalan yang tadi disampaikan soal mitigasi, soal geological hazard, soal daya dukung IKN dan lain sebagainya itu, Bang. Bagaimana? Kira-kira nanti akan dibutuhkan biaya besar ya, kalau memang benar-benar butuh biaya besar di luar dari apa yang diestimasikan selama ini dan proses waktu yang lama untuk membangun itu, untuk mempersiapkan memang benar-benar akhirnya secara geologi itu safety begitu di tengah kondisi di mana geologi itu kalau ngelihat tadi 26 pakar yang dilibatkan hanya 14%, itu pun juga tidak satu pun geolog yang dilibatkan dan hanya sebagai semacam stempel lah, justifikator istilahnya apa gitu, seperti itu. Kira-kira kan seperti itu ya nanti. Iya, jadi ya itu tadi kalau ditanya berapa biayanya, berapa lama, tapi ya perlu dihitung juga gitu. Ya kalau bisa sih negara juga transparan gitu, berapa biayanya, berapa lama mereka ini kan, supaya ada counterpart juga dari kami bahwa ini make sense atau tidak. Tapi kan nggak terjadi transparansi ini, semuanya serba buru-buru gitu ya. Jadi ya susah, makanya saya nggak intinya berteriak ya dalam tanda kutip gitu. Kalau ada orang nih, pemerintah ini kalian jangan main-main, ini duit rakyat, duit pinjaman. Terus secara geologi bagi saya waktu itu saya udah ngomong 2 tahun yang lalu, bahkan sampai setengah tahun yang lalu ya, mereka semua mengatakan ini udah dipakai, ini udah dipakai. Tapi ya dipakai untuk merencanakan, tapi pada waktu realisasi untuk daya dukung itu, memperkuat daya dukung kan kalian harus realisasi gitu kan. Bener nggak patahan-patahan itu di grouting? Di grouting itu diisi semen nantinya. Kalau diisi semen berapa banyak biayanya jalan menuju situ. Jangan sampai longsor terus nanti tiap tahun setelah Pak Jokowi nggak ada, setelah saya mati juga, itu rakyat atau anak saya, cucu saya dibebani pajak lagi untuk benerin jalan negara dan sebagainya. Itu wajar dong saya kayak gitu, tapi ya itulah transparansi itu perlu. Makanya ketika sampean minta saya ngomong, wah ini kebetulan ada saluran lagi, saya mau ngomong lagi deh bahwa pemerintah tolong dong transparan, ini sejauh mana sih ini. Jadi memperkuat daya dukungnya sendiri kayak gimana, terus timingnya kayak gimana, kok tiba-tiba 2024 udah ada di situ. Undang sudah ada itu 2024 begini, 2035 begini, baru 2045 nanti 100 tahun gitu ya. Iya, tapi ya kayak gimana detailnya gitu, saya pengen lihat gitu secara geologi. Saya nggak mungkin secara yang lainnya terlalu jauh lah saya mikirinnya, kan masing-masing punya tugas masing-masing gitu loh. Iya. Kira-kira begitulah. Iya. Mudah-mudahan aja bisa mereka ini transparan gitu ya. Kalau perlu ya terus akan berpikir ulang gitu, berapa sih biayanya ini. Ada nggak Bang semacam data yang menurut Abang di buku saku itu yang menjelaskan secara geologi yang kenyataan datanya berbeda Bang,
Abang sudah baca buku sakunya, Bang? Udah, terlalu general. Oh, terlalu general, tidak spesifik. Ada salah satunya yang menarik gitu. Nah, buku saku mana sih? Sebentar. Ada yang segitiga gitu, Samarinda, ibu kota, Balikpapan gitu. Ada jantung segitiga gitu. Dan di bagian Samarinda ditulis Samarinda sebagai pusat sejarah dan pusat energi terbarukan. Banyak pertanyaan, saya juga bergerak di energi kan. Samarinda itu loh, energi terbarukannya apa? Nggak ada. Nggak ada. Kalau energi terbarukan dari daerah misalnya Kalimantan Utara ada gitu ya, yang namanya PLTA Sungai Kayan gitu ya. Terus isinya sih bukan energi terbarukan, isinya sih kebanyakan batu bara di Samarinda. Tapi di konsep di buku IKN itu banyak dibahas sama kawan-kawan energi juga. Ini apa maksudnya dibikin segitiga itu? Samarinda mau dibikin sebagai pusat energi terbarukan. Konsepnya kayak gimana? Bisik-bisik terus bilang beberapa orang kawan di Bapenas. Ya kayak gitu kan menghayal dalam tanda kutip, agak-agak menghayal dikit, tapi secara ilmiah kalian harus buktikan lah. Apa sih itu komponen kekuatan dasarnya Samarinda sehingga kalian bisa bilang itu energi terbarukan. Itu salah satunya gitu ya. Nggak susah gitu loh. Kadang-kadang ini kawan-kawan ini bikin main-main atau gimana pesanannya gitu. Jadi itu salah satunya. Tapi kalau dari segi geologi apa ya? Belum terlalu detail, tapi secara umum kayak gitulah di buku saku IKN. Nggak ada yang bahas secara geologi detail. Oke Bang, rekomendasi Abang apa ini? Secara geologi Bang? Ya kata kuncinya jangan gerasa-gerusu, saya sering kali bilang kayak gitu. Tolong dong perencanaan detailnya kayak gimana sih, geoscience-nya, geotekniknya, dua hal. Daya dukung, makanya saya bilang tadi. Daya dukung fisik kebumiannya. Air tanah, air permukaan, bendung, itu urusan-urusan geoteknik gitu. Bendung di mana saja dan memang seberapa besar gitu ya. Dan berapa biayanya sampai akhirnya 2035 kalau nggak salah mau mulai membedah Sungai Mahakam terus ke selatan kayak gitu. Wow, gitu kan. Berapa ini biayanya dan nanti kaitannya secara ekonomi kayak gimana gitu. Jadi perencanaan besar itu kalau bisa sih ya mulai dibuka lah ke masyarakat sehingga kita bisa kasih input juga itu make sense apa enggak gitu. Karena kebenaran itu bukan satu-satunya milik pemerintah gitu ya. Jadi banyaklah kawan-kawan dan mereka juga memanfaatkan juga banyak para expert dari perguruan tinggi dan profesor-profesor geoscience, geologi, geografi dan sebagainya gitu ya. Dan ya itu tadi, tolong kata kuncinya jangan gerusa-gerusu, tolong dong lihat secara lebih detail implementasi dari perencanaan awal di bidang penguatan daya dukung geologinya, fisiknya. Daya dukungnya apa? Kayak tanah tadi yang jelas yang tadi saya bilang. Patahan-patahan itu udah dipertimbangkan betul nggak dalam bikin lintasan-lintasan jalur jalan dan kemudian untuk membangun di pusat ibu kotanya sendiri itu sejauh mana sih survei geotekniknya, pemboran-pemboran geotekniknya sejauh mana gitu. Kalau itu pakai duit negara ya mestinya dibuka dong di masyarakat, namanya pakai duit negara gitu kan. Apa bahayanya gitu dibuka kan makin banyak yang melihat itu terus makin bisa diingetin gitu ya. Kalau dulu kan sering bilang wah ini bahaya kalau dibuka nanti tanah jadi mahal dan sebagainya. Sekarang kan udah jelas tanahnya udah diakuisisi dalam tanda kutip itu akan jadi ya. Siapa sih yang mau main tanah? Itu buka aja lah data teknisnya. Bagi saya sih itu penting supaya kita bisa ngawal itu semua. Nah kalau perlu ya dijadwalkan gitu ya, secara jelas. Terus ya ini ada isu politik juga. Kalau dijadwalin nggak jadi nanti. Waktu Pak Jokowi nggak jadi, ya itu resiko. Nggak bisa orang membangun ini dalam semalam. Cuma ada cerita-cerita bikin Candi Sewu, Loro Jonggrang segala macam itu ya kalau kita balik ke situ sih ya aneh gitu loh. Bang, ini kan skenarionya 3 tahapan. Tahapan yang pertama 2025, tahapan kedua 2035, tahapan yang terakhir kan 2045. Kira-kira apa Bang? Kalau skenario ini tetap dijalankan dengan deskripsi kondisi geologi yang seperti Abang tadi presentasikan detailnya seperti itu, apa yang terjadi ini? Apakah sama dengan kasus-kasus
proyek sebelumnya yang Abang tadi singgung, atau gimana ini Bang, kemungkinan secara geologi? Kemungkinannya sih saya lihat biaya akan bengkak gitu ya. Kalau benar-benar dilakukan mitigasi untuk kebencanaan geologinya. Dan kalau nggak dilakukan karena nggak ada biaya gitu ya, ya mangkrak. Mangkrak. Jadi kemungkinan dua. Jadi kalau biaya bengkak, nah sekarang masalahnya adalah cost and benefit analisisnya. Yeah. Mungkin mereka bilang secara politik ini penting, politik gitu yang mendasari. Terus secara ekonomi udah banyak ahli ekonomi yang bilang apa yang untuk saya bukan ahli ekonomi tapi saya juga baca banyak ulasan-ulasan ekonomi dan sebagainya. Ya pemerintah harus jawab itu semua dong. Apa benar ini meningkatkan ekonomi ke situ gitu ya. Jadi apakah benar 2025, 2035, 2045 akan jadi ini semua? Ya itu tadi yang saya katakan. Ya biayanya akan tinggi kalau dari segi geologi. Kalau nggak dilakukan mitigasinya dan tidak berkuat daya dukungnya, ya akan mangkrak, akan makin mahal biayanya nanti. Nggak tahu secara politis jadi apa enggak saya juga nggak tahu gitu. Tergantung undang-undang omnibus law aja nggak jadi kan, walaupun dikasih fur sama Mahkamah Konstitusi 2 tahun tapi nggak jadi. Inkonstitusional bersyarat, secara formil bermasalah tapi material tetap jalan gitulah. Disuruh membenahi, disuruh membenahi prosedurnya. Jadi cacat secara formil dinyatakan sebagai inkonstitusional bersyarat, tetapi secara material tetap berlaku. Nah ini saya nggak masuk logika ini. Secara formil dianggap cacat bermasalah, tapi secara material tetap diakui. Mestinya kan kembali kepada regulasi yang lama. Tapi ada saja alasan untuk bisa membangun argumentasi bersah-sah saja. Itulah sampean ahli-ahli hukum itulah, cobalah. Jadi kemarin kalau laporan Indef dari Bang Tauhid Ahmad ini tidak membawa signifikansi pada pertumbuhan ekonomi nasional karena angkanya itu persentasenya kecil kan begitu. Jangka pendek estimasinya Indef 0,02%. Kalau jangka panjang katanya 0,0%. Ini juga 0,00% gitu. Nah ini yang juga menurut saya satu bagian dari kajian yang mestinya dipertimbangkan secara komprehensif seperti apa melihat pilihan kebijakan ini. Oke Bang, ini karena ada Prof. Widi Bang, kita akan berikan kesempatan ke Prof. Widi juga untuk, saya tadi sampaikan ke beliau ini Prof. Widi harus juga ngasih sumbang saran ini mumpung ketemu Bang Andang, kita juga sering bicarakan Abang ini dengan Prof. Widi. Silakan Prof. Widi, bisa ikut terlibat memberikan sumbangsih saran Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kami sekarang ini bukan saja masalah IKN, tapi sejak 2019 itu masalah KPK, masalah BRIN. Jadi saya memang banyak terlibat dalam hal-hal yang besar yang saya nggak tahu apakah memang skenario-nya itu organisasi kenegaraan diorat-arit dan lembaga Eijkman semua diakuisisi dalam BRIN dan sekarang menjadi manajemen jadi masalah BRIN ini juga menjadi secara global competitiveness Indonesia dalam riset, dalam pendidikan akan mundur karena mesin penelitian atau wadahnya penelitian itu dikonsolidasikan dalam satu manajemen yang menurut hemat saya sangat tidak bagus ya. Contoh negara besar di Amerika sangat desentralisasi dalam memanage penelitian. Kebetulan saya banyak terlibat dengan NOAA, kemudian dengan SIGRAIN dan sebagainya. Mereka sangat desentralisasi. Nah ini sentralisasi, saya nggak tahu. Nah kemudian setelah itu kita agak shock karena saya kebetulan juga ngikuti masalah ibu kota negara
banyak hal yang terkait dengan Lemhanas, Mas Slamet ya. Jadi Lemhanas itu meskipun kami sipil, waktu itu saya sebagai Sekjen KKP diminta wajib ikut Lemhanas. Nah dari situ kan kita melihat masalah-masalah kenegaraan itu harus diutamakan. Jadi kalau kita melihat IKN, pintunya itu bukan DPR saja, harusnya MPR itu. Makanya ada saran salah satunya, artinya saya nggak teknis ya, ini kita ngomong global dulu. Harusnya representasi rakyat itu menyampaikan nilai strategis pentingnya pindah. Makanya waktu ada pembahasan IKN dalam perspektif yang lebih inti, waktu itu tim penggugat itu sebelum Mas Marwan sama dari KPK itu loh, siapa itu yang kemarin sudah meluncurkan. Nah kita bersama-sama Pak Din, Prof Din, kemudian bersama-sama Faisal Basri. Jadi banyak tokoh lain lebih hati-hati karena waktu kita filing judicial review undang-undang IKN, kita itu harus punya legitimasi, harus punya nomor, harus punya bahan, ada artikel yang digugat dan sebagainya. Jadi sekarang masih ongoing, masih berjalan, dan seminggu 2 minggu ini ada 2 pilihan. Pak Presiden tidak beri nomor, atau kalau tidak diberi nomor undang-undang jalan tapi limbung ya. Kita belum tahu, tapi mingguan ada pertemuan masalah itu. Nah kembali ke masalah ini, saya memang ikut pada bulan April Pak Andang 2021 ya, bahan-bahan PPT. Saya memang bukan bidang geologi, tapi karena kami juga dari engineering, mudah memahami logika engineering ya. Mestinya kalau tim IKN dari Bappenas, saya sangat sedih ya. Ketua Bappenas itu kan Pak Suharso Monoarfa, dia lulusan ITB. Nah sebelumnya 2015 itu persiapan IKN itu sudah dilakukan oleh Ketua Bappenas sebelumnya. Nah suatu saat dikupas pada Jumat malam, seperti begini, Jumat siang ya, itu salah satunya oleh profesor dari NUS. Nah, tapi orang Indonesia. Nah, beliau itu sarkasme. Kalau pemerintah itu memahami, dari naskah akademik itu tidak lebih mahasiswa saya tingkat pertama. Jadi itu sudah yang namanya naskah akademik itu harusnya beyond disertasi, mestinya ya. Itu beliau ngomong, saya lupa namanya ya. Zulfikar, Prof. Zulfikar. Singapura. Prof. Zulfikar itu menyampaikan bahwa itu seperti mahasiswa tingkat pertama. Jadi dari naskah akademik. Nah kemudian kami memang tektokan dengan kawan-kawan di MPR, termasuk dengan wakil Demokrat, Jadi yang masih bunyi itu Demokrat sama PKS. Dalam arti itu mestinya dengan bahan-bahan Pak Andang yang dikirim atau yang dibedah pada bulan April 2021, mereka juga sudah dapat bahan-bahan itu. Mestinya dibedah. Nah 26 yang disebut tadi, termasuk Pak Fadil Hasan dipanggil. Tapi apa yang disampaikan Pak Fadil Hasan, semua tidak direken. Jadi catatan-catatan itu tiba-tiba ada apa, di break, sudah tidak dilanjutkan lagi. Jadi memang ada skenario tidak jujur atau tidak baik, tidak ikhlas. Proses-proses itu ya tadi dari geologi nggak ada, dari perencanaan tata kota. Kebetulan kami juga berkomunikasi dengan Pak Bambang ya, ahli tata kota, yang menyampaikan bahwa integrasi masalah perekonomian kota-kota sekelilingnya itu mendukung, itu kan harus ada. Nah apalagi kalau dari perspektif perekonomian, Pak Faisal Basri, sebenarnya Pak Faisal Basri itu tadinya beliau sendiri yang ngaku ya, saya ini Jokowi, saya memilih Jokowi pertama dan kedua, beliau begitu. Tapi sekarang itu udah ampun saya, ini dana PEN dipakai
udah nggak ada uang pindah. Jadi mudah-mudahan nggak kapok Lombok ya. Tapi kita juga was-was juga ini apakah pancingan, apakah betul murid atau apa nggak tahu. Tapi dari yang disampaikan oleh Pak Faisal Basri, yang kita juga baca secara publik, bahwa dalam 5 tahun itu penduduk di sana 5 juta. Terus diurai itu, di bahasan itu ya, karena ada sosiologis juga. Bagaimana 5 tahun itu mendatangkan 5 juta. Nah, kemudian ada telaah dari Mardigu. Mardigu mengatakan begini, apakah seseorang itu akan dipindahkan dari pegawai negeri di Jakarta, di ibu kota ke PPU, Penajam Pasir Utara, atau bagaimana? Kalau orang swasta, logikanya secara ekonomi harus ada potensi ekonomi 2 kali dari tempat dia tinggal. Jadi misalkan dia di Malang, atau di Surabaya, atau di mana. Jadi ada opportunity yang menarik, sehingga dia akan ke PPU. Kalau enggak, jangan berharap. Jadi jangan berharap 5 juta. Nah, plan dulu, kabarnya itu akan dibangun oleh PKC, Partai Komunis Cina ya, atau negara RRT. Nah, tapi terakhir di sana ada masalah-masalah real estate dan sebagainya. Akhirnya nggak ada uang, bingung mau dicarikan dari apa. Nah, Sri Mulyani waktu ngomong itu mau ngambil PKN, mau ngambil PEN, uang yang untuk recovery COVID, untuk pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Dihantam ngalor ngidul, sekarang dia gampang itu, nanti kita switch, carikan pasal lain. Kan ini sembrono, Pak. Oke, Prof. Dibatasi, Prof, waktunya, Prof. Oke, saya tinggal sedikit. Yeah. Poin saya lebih ke prosedur ya. Prosedur itu begini. IKN itu tidak bisa serta-merta sakarnya presiden, seperti yang saya sampaikan dulu ya. IKN itu dari aspek pertahanan. Nah, ini dari Panglima tertinggi TNI ya, Panglima TNI, ada stafnya yang menyampaikan. Kalau kita ada perintah akan menganalisa. Artinya kan belum dianalisa itu Pak Slamet. Ya kan? Nah, yang gini-gini kalau bahasanya Pak Andang, gerusa-gerusu itu. Saya balik ke pokok pembahasan. Mestinya kita ini comprehension. Ini ibu kota, jadi bukan kota. Satu. Kedua, dari perspektif jangka panjang, Indonesia itu sekarang very, very poor, ya, dalam kondisi terpuruk. Nah, ini yang harusnya menjadi perhatian kita. Ketiga, prosedur, Pak. Prosedur itu tidak betul kalau satu waktu 42 hari tiba-tiba selesai. Kemudian kedua, jalannya itu kalau itu milik ibu kota, ya harusnya lewat MPR kalau menurut saya. Saya kira itu aja, Pak Slamet. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Widi. Saya kira kita mendapatkan banyak pencerahan dan banyak perspektif ya yang sebetulnya semakin menggelitik kita untuk mempertanyakan lebih jauh, dan mestinya ini menjadi satu perhatian pemerintah untuk bisa menimbang, menakar pilihan kebijakan IKN ini memang benar-benar dipertimbangkan berdasarkan atas pertimbangan multi perspektif, tidak hanya sekedar perspektif politik yang dikedepankan sebagai Bang Andang tadi disebut berulang kali begitu ya. Dan kita juga tidak menginginkan, karena ini basis sisa persoalannya itu terkait dengan misalnya pertimbangan geologi, akhirnya hanya sekedar menjadi sebuah pertimbangan yang justifikasi, hanya untuk justifikasi saja. Nah, saya nanti berkeinginan kalau AIG tidak mengeluarkan buku saku, Bang Andang sendirilah nanti yang membuat buku sakunya itu, serta simulasi estimasi biaya yang supaya ini bagian dari juga pencerdasan kepada rakyat, transparan, seperti apa sebetulnya duit-duit rakyat itu dipergunakan dan kemungkinan-kemungkinan ke depan yang akan terjadi. Karena menghemat waktu, kita juga sudah sampaikan ke publik. Alhamdulillah ini tadi juga secara live streaming, relay di Reviaru juga dilihat oleh kurang lebih ribuan penonton yang menyaksikan acara kita. Nih satu bagian yang penting untuk edukasi kepada masyarakat, edukasi kepada umat. Saya akan kembalikan kepada Pak Slamet, nanti masing-masing kita berikan waktu untuk bisa memberikan semacam preview stressing point apa yang penting, terutama Pak Slamet, politik hankam kalau ini pilihan IKN ini benar-benar dilakukan, seperti apa ini nanti arah politik hankam kita ini, pertahanan dan keamanan. Nanti Bang Andang Hastiar juga bisa memberikan
poin preview sebagai closing statement di antara kita dan nanti diakhiri oleh Prof. Widi juga. Silakan Pak Laksamana Slamet Subianto, kalau pilihan kebijakan IKN ini memang nanti dilakukan, diambil oleh pemerintah, kira-kira kemungkinan apa ini secara real politik hankam kita ini, politik pertahanan kita ini? Kita harus menyusun sistem yang baru, Pak. Tidak bisa kita sesuai dengan yang lama kan, karena sistem pertahanannya kan juga berubah kan gitu. Jadi karena kita bicara masalah center of gravity, ibu kota itu kan center of gravity, menempati tempat yang pertama kan gitu. Maaf kok berubah ini. Sudah, enggak Prof. Enggak Laksamana. Normal, iya. Ini saya terganggu. Kok banyak yang admit sekali ini? Enggak, saya admit all. Nah, silakan Laksamana. Ya. Jadi menurut saya, ini pendapat saya loh ya, seyogianya tidak usah pindah, ya. Karena dengan posisi sekarang pun kita masih banyak kesulitan untuk bagaimana menciptakan situasi kondisi yang stabil di negara ini. Oleh karena itu, masih banyak persoalan-persoalan lain yang perlu mendapat perhatian, bukan pemindahan ibu kota. Kalau orang bijak, maka kita akan bisa mempelajari secara bijak apa yang harus dilakukan kan, bukan karena ingin apa ya. Saya kira ini semuanya kepentingan lah. Dan yang jelas dengan perubahan sistem pertahanan, maka kita mempunyai suatu posisi yang lemah saat perpindahan sampai jadi ibu kota yang baru. Dan yang jelas nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai yang tercipta karena perjuangan panjang itu akan hilang, dan secara nggak langsung adalah menghilangkan menghancurkan rasa nasionalisme sebagai bangsa. Anak kita nggak tahu tentang bagaimana sebenarnya Jakarta punya nilai sebagai ibu kota negara. Tapi dengan perpindahan ini berarti sebenarnya menghapuskan nilai kesejarahan itu sendiri. Nah, oleh karena itu saya tetap berpendapat tidak perlu pindah. Pertahanan yang sekarang sudah mulai membaik, coba itu dipertahankan terus. Ya. Urgensinya sangat rendah sekali, apalagi tadi Pak Adang menyampaikan masalah geologi sana. Berapa ongkos yang harus dikeluarkan. Dan saat ini kita utangnya juga besar sekali. Siapa yang nanggung utang itu? Anak cucu kita. Ya. Nggak boleh begitu dong. Ya. Pemimpin harus lebih bisa melihat jauh ke depan. Jangan egosentris. Oke, Pak Slamet, kita dulu. Terima kasih Laksamana Slamet Subianto atas closing statement-nya. Silakan Bang Andang, Bakhtiar, apa ini poin preview yang penting ditandaskan? Kalau perlu IG, tanpa menunggu IG, Bang Andang bikin buku saku sendiri lah. Nanti bisa di-share kami, nanti dipresentasikan khusus ke umat ini, ke rakyat. Silakan Bang. Masih di mute Bang. Ya, apapun keputusan politiknya sudah dilakukan keputusan politik dan nanti akan ada challenge juga dan kita semua akan mengikuti semua dan itu bagian dari proses-proses politik itu. Tetapi kalau saya kembalikan lagi ke hal mendasar geologi, kompetensi saya katakan bahwa tolong pemerintah apapun keputusan politiknya tolong didasari juga dengan sains yang tegak lurus ke arah policy itu. Jadi dasar sains, akal sehat dan kemanfaatan. Jadi sains kebenaran itu juga mana yang paling manfaat buat masyarakat banyak sebenarnya sih. Jadi nggak ada ceritanya sains bebas nilai karena kita ada di ruang politik, ruang bisnis, ruang ekonomi gitu.
gitu ya. Mana yang paling bermanfaat, dan itu akhirnya ya kaitannya dengan proses politik demokrasi, apakah suara rakyat didengar atau tidak gitu. Makanya sekali lagi saya katakan bahwa kemanapun pindah, asal jangan ke laut dalam atau ke puncak gunung, layak-layak aja, tapi at what cost gitu ya, dan sudah disiapin semua atau enggak. Ini lepas dari pendapat Pak Laksamana tadi, lepas dari pendapat kawan-kawan ekonomi segala macam, fisik aja, secara geologi aja, yaitu masing-masing pasti punya kelebihan kekurangan. Nggak pernah ada ini ideal sekali untuk pindah, apa sih syaratnya ibu kota negara gitu, ada air banyak, nanti juga hujan, banjir kayak gitu, bisa juga kayak gitu. Jadi apapun pasti ada plus minusnya, cuman ya harus ditentukan juga ininya, daya dukung keuangan politik bisnis ekonomi kita kayak gimana, dan itu harus di PR besar dari segi geologi fisik dan mitigasi bencana geologinya harus dilakukan dengan benar. Kalau tidak ya mohon maaf ya, mungkin saya udah mati 10-20 tahun lagi gitu, kasihan anak saya, cucu saya gitu nanggung pajak-pajak besar yang dikaitkan dengan dan bayar utang lagi gitu ya, untuk sesuatu yang direncanakan reckless gitu, nggak hati-hati gitu, yang harusnya pakai sains, pakai ilmu pengetahuan yang benar gitu ya, yang bermanfaat gitu. Itu aja sih, saya cuma ngingetin pemerintah. Yeah. Mudah-mudahan ini didengar terus-menerus. Amin. Dan jangan pernah bosan untuk memberikan pencerahan, karena ini adalah wilayah amaliyah kita. Silakan Prof. Widi, bisa disampaikan closing statement Prof. Widi. Terima kasih Mas. Pertama, saya kira prosedur itu harus jadi. Nah, cuma masalahnya saya mohon bantuan dari PKAD ini, karena sudah berulang kali secara prosedur atau SOP ini ditabrak oleh pemerintah, baik periode 1 ataupun periode 2 ini. Terutama di periode 2, saya mengikuti Omnibus Law karena itu terkait dengan undang-undang kemaritiman dan sebagainya, sehingga kami ikut itu. Dan itu ditabrak semua, Mas. Nah, mohon dari PKAD itu, generasi muda itu diungkit, Mas, karena masa untuk menindaklanjuti bagaimana the way tanggung jawab itu generasi muda, itu pertama. Jadi kedua prosedur diikuti meskipun saya pesimis. Ketiga, sebenarnya banyak kajian, ada 5 kepindahan ibu kota, perencanaan ibu kota itu gagal ya, termasuk India, termasuk Tunisia dan sebagainya. Jadi ada 5 negara, ada artikel di saya 5 negara gagal. Nah, kalau Malaysia berhasil itu ya next to Kuala Lumpur ya daerahnya. Kemudian termasuk Burma itu gagal. Nah, saya kira kita harus berpikir panjang karena ini uangnya juga nggak ada. Kemudian jangan sampai kita sudah dalam tahap kesombongan ya, karena sudah terkunci, sombong, pokoknya harus dilakukan. Nah, tapi at the end, ninggal utang, ninggal dan tidak berhasil, itu kan ninggal macam-macam kan. Sudah full scale budget, taruh misalkan pertama 500 triliun, kedua tidak berhasil. Nah, masyarakat kita ini mesti dibangunkan kembali sehingga jangan apatis ya. 98 itu sudah tidak ada, aura 98 itu sekarang sudah tidak ada, Mas. Artinya saya di kampus ya, mahasiswa BEM kami membina itu 5 tahun, nggak ada jiwa kritis, jiwa ingin Inggris dan sebagainya, nggak ada. Yang ada di perguruan tinggi Muhammadiyah ada masih, tapi dia akan lebih kecil dibandingkan perguruan tinggi di PTNBH atau apa. Jadi ini yang saya nitip ke PKAD, mestinya nggarap generasi muda ya. Oke, Prof. Itu, saya kira itu. Ya, kemudian Mas Slamet sehat dan amin. Semoga juga sehat, Prof. Ya. Ya, satu lagi Mas yang kemarin itu disampaikan, kebetulan saya dekat dengan Prof. Hikmahanto ya. Kita kol-kolan. Banyak statement itu menurut beliau disebut megalo statement. Indonesia mengambil alih apa yang flight information region ya,
Fir di Natuna dan Fir di Riau. Itu bohong, itu di atas 37.000 feet. Artinya apa? Kalau pesawat mau take off, ya tetap ke Singapura. Mau land, ya tetap ke Singapura. Iya, Prof. Nanti kita bahas khusus, Prof. Bukan, maksud saya supaya ini bagian dari terintegrasi pertahanan udara, Pak. Iya, kalau betul. Mau men-take. Saya kira itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Prof. Widi, terima kasih Laksamana Slamet Subianto, TNI Purnawirawan, Bang Andang Bakhtiar yang sudah menyempatkan waktunya dari Perancis. Semoga ini semuanya dicatat oleh Allah sebagai amalan makbulan. Saya kira kita sepakat bahwa ini harus dikawal seperti apa kebijakan realisasi dari kebijakan pilihan kebijakan IKN baru ini dengan berbagai pertimbangan dan harus dikerangkakan kepada pendekatan yang lebih holistik, pendekatan yang lebih multi perspektif. Dan kita menyadari betul bahwa ini pintunya sebetulnya di seperti apa pengambil kebijakan itu membuat sebuah konstruksi legal frame kerangka perundang-undangan yang akhir-akhir ini kita melihat bahwa produk kebijakan itu justru menabrak pada kesepakatan yang sudah dibuat sendiri, terutama berkaitan dengan seperti apa minimnya partisipasi publik, pelibatan masyarakat, civil society itu untuk bisa mengawal berbagai kebijakan-kebijakan yang ada. Ala kulli hal, kita semuanya sudah menyampaikan apa yang menjadi kajian-kajian kita sebagai bagian dari pencerahan kepada umat, sebagai bagian juga masukan kepada pengambil kebijakan agar semuanya ini kembali kepada jalan yang benar. Percaya, yakinlah bahwa kita semuanya ini dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau sebagai seorang muslim pasti apa yang akan kita perbuat itu sesungguhnya akan dinilai, nanti akan ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang kita lakukan. Mestinya itu dipakai sebagai sebuah standar ukuran untuk melakukan berbagai langkah-langkah, wabil khusus kepada pengambil kebijakan yang akan dimintai pertanggungjawaban seperti apa dia memimpin rakyatnya. Nah, itu akan semuanya akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya sampaikan terima kasih kepada seluruh viewer netizen yang sudah menyaksikan baik melalui akun Pusat Kajian Analisis Data maupun yang dirilis oleh Refli Harun. Saya sampaikan terima kasih, jazakallahu khairan semuanya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andang, terima kasih.